rumah, nomor seluler, kartu kredit dan sebagainya. Apalagi sekarang ini ada foto dengan trademark ya, yang di bawah ada lokasi di mana, alamatnya di mana, sampai titik-titik itu letternya itu, ya ampun ini ngapain gitu ya. Padahal itu rumahnya lagi. Anda memberikan informasi yang cukup menarik untuk para penjahat di luar sana gitu ya. Dari permainan kuis atau survei yang meminta informasi pribadi ya. Kemudian hati-hati untuk aplikasi yang meminta izin sumber daya di smartphone. Masa iya contohnya kita install Al-Quran. Al-Quran kok dia mengakses semua resource yang ada di sini. Buat apa? Ya kan? Nah, itu harus hati-hati. Oke, pastikan smartphone mengaktifkan pengujian otomatis ya. Kemarin teman saya ada kena sadap karena handphonenya tidak di lock sama temannya sendiri ya. Terus demi komputer dan smartphone diakses ilegal, jadi di lock. Jangan ditinggal gitu aja. Masih banyak kemarin yang ditinggal gitu aja. Terus untuk masalah keamanan gunakan VPN. Kalau kita ke publik harus pakai VPN. VPN-nya yang resmi, jangan yang abal-abal. Makanya kalau mau nggak usah ribet ya udah pakai tethering kelar, ya kan? Terus kalau pakai itu jangan pakai transaksi online ya. Kalau pakai WiFi publik ya, atau yang sensitif ada username password kita nggak tahu soalnya. Terus stop sharing data menggunakan USB flash drive. Kemudian aplikasi harus update dan resmi dan jangan pakai aplikasi yang bajakan. Karena tidak ada yang gratis Ferguso gitu ya. Pasti kalau ada yang bajakan ada malware-nya. Ada sadar itu. Ya, jadi ya terserah monggo pilihan Anda. Mau kena hack atau mau enggak ya. Kemudian update semua aplikasi ya, terutama aplikasi-aplikasi yang OS gitu ya, sistem operasi seperti Windows gitu harus diupdate. Dan kalau untuk sifat sweeping tadi, contohnya kalau misalnya handphone Anda tiba-tiba hilang, hilang, kemudian Anda coba tukar ke handphone yang lain masih hilang, itu hati-hati, indikasi ya. Jadi Anda harus langsung ke provider. Terus kemudian ada SMS atau akun yang tiba-tiba nggak bisa akses dan sebagainya, itu juga hati-hati. Hindari soceng, social engineering, ya, soceng kerennya namanya. Ya, jangan klik tautan sembarangan. Hindari membuka email yang mencurigakan atau SMS yang mencurigakan. Stop download attachment dari email yang mencurigakan. Kalau udah di spam ya sudah, tahan dulu. Konfirmasi dulu. Kalau emang itu nggak dikenal, hapus saja, nggak penting. Itu pasti udah bukan lagi hal yang penting ya. Kemudian stop klik iklan yang menjanjikan hadiah atau diskon gratis ya. Stop menggunakan flash drive. Tadi sekali lagi saya ingatkan. Simpan semua kontak dan abaikan kontak yang tidak terdaftar pada handphone Anda. Makanya kalau orang yang telepon saya, orang nomor yang belum keaktif, nggak akan bisa masuk ke kelas saya. Karena langsung auto reject, auto block. Sadis banget mas, iya. Daripada keganggu, ya kan? Ngapain? Paling sales atau enggak, debt, ya kan? Kemudian, jika ada yang meminta data pribadi via telepon, pastikan sambungan itu resmi atau validasi dulu. Ya, Kak, ini infrastruktur nih. Ya, stop menggunakan default setting di perangkat network. Kemarin saya mendapati beberapa perangkat, walaupun nggak network, tapi itu connect ke network ya. Itu bisa saya remote. Contohnya printer, udah kan? Itu printer kalau saya acak-acak nggak bisa dipakai itu. Atau kalau nggak saya bikin bingung ya. Saya kasih tes print aja. Nah, "Lah, ini kok ngurus ini gimana nih gitu kan? Siapa yang ngetes ya kan? Hantu ya kan? Terus kemudian selalu update firmware. Kebanyakan firmware dari perangkat network atau perangkat yang lain tidak ter-maintain ya. Boro-boro firmware. Lah kadang OS saja gak ke-maintain mas gitu ya. Nah, pertanyaannya ya silahkan Anda buka lebar celah untuk diakses gitu ya. Kemudian batasi remote access. Banyak kan masih pada buka port 22 dan itu open banget ya. Terus pisahkan penggunaan network untuk tamu. Kenapa? Ya karena saya bisa scanning siapa yang connect di sini dan saya bisa batas satu-satu tuh. Karena saya yakin nggak semua menggunakan produk legal dan punya proteksi di dalam.
Tadi gunakan WPA-PSK atau sekarang ini kalau bisa pakai hotspot untuk amannya. Gunakan firewall, di sini udah ada firewall, tapi sayang firewallnya masih belum maksimal. Kenapa? Karena saya masih bisa scanning di dalam. Harusnya tidak boleh dan itu langsung ke blok. Oke? Dan sampai hari ini juga fitur-fiturnya belum bisa maksimalkan. Karena jalannya aja masih belum normal. Gitu ya. Nah, itu aneh bin aja memang ya. Lanjut. Pastikan settingan firewall bekerja dengan baik. Maka setelah disetting firewallnya harusnya memang ada pentest untuk infrastruktur. Untuk menguji. Gitu ya. Next. Nah ini udah lagi. Double ya. Tadi mitigasi penipuan online. Satu, cek kredibilitas dari situs tempat belanja. Jangan tergiur dengan harga murah. Baca deskripsi produk. Baca juga tentang komen-komennya di dalam. Gitu ya. Cek rekening pribadi perusahaan. Cek kredibilitas penjual. Periksa kembali pesanan. Simpan barang bukti transaksinya. Nah, kalau ada misalnya butuh pengaduan, nah itu ada patroli siber nih, ini adalah pengaduan. Kalau misalnya mau cek untuk nomor dan sebagainya, itu ada pakai get contact. Itu bisa. Jadi sebenarnya ini juga buat si malakama ya. Kalau kita pakai get contact, kita juga ngasih dasi ke mereka. Ini agak, itu karena saya nggak mau pakai ya. Saya nggak mau pakai. Walaupun memang ini sangat sangat dipakai sama teman-teman. Kalau mau pakai handphone yang lain, oke? Ya, bisa dong pakai ya. Siasati lah. Ya. Nah, ini juga bisa cek rekening. Ini juga dari Komdigi punya resmi. Ini bisa dicek untuk tadi bisa rekening atau nanti lapor rekening. Ya. Juga anti malware ya. Ini harusnya terinstall dan tidak di disable. Tapi sayangnya kalau memang pakai software bajakan ini pasti akan di disable. Kalau nggak bisa jalan itu softwarenya ya. Tapi nggak boleh seperti itu. Harus terupdate dan terinstall dengan baik. Terus melakukan pentest. Pentest itu apa? Yaitu pengujian keamanan, simulasi hacking yang dimana dilakukan oleh peretas yang etik, yang sudah bekerja sama, yang sudah punya permit. Ya, dimana dilakukan sebelum live production. Sayangnya di sini enggak. Yang kita tes production semua, ngeri-ngeri sedap ya. Terus harusnya memang independen. Tapi kita butuh tim internal security, kita butuh. Tapi kita butuh yang independen juga untuk comply-nya ya. Itu. Nah, ini kayak cyber hygiene yang mungkin kita bisa visualisasikan dari People Power Technology bahwa apapun apapun yang diamankan, kita mengamankan tiga aspek. Yang kita amankan adalah informasinya. Semua harus bertanggung jawab. Jadi untuk cyber security itu adalah share responsibility, baik dari atas sampai ke bawah. Culture kita harus berubah. Harusnya kalau kita sudah mengarah ke smart campus atau transformasi digital, dan budayanya juga harus bertransformasi, bukan selalu jadi tradisional ya. Ya kita nggak bilang gimana, tapi mau nggak mau suka suka umur berapapun harus memang aware terhadap hal ini. Ribet mas, ya nanti biar nggak dibikin ribet, ya kita kasih peraturan. Karena namanya perubahan itu pasti nggak nyaman ya. Itu. Tapi ketika ada perubahan yang baik pasti bahkan kita nyaman. Dan Stephen Nampo bilang, ya, it takes 20 years to build a reputation and a few minutes of cyber incident to ruin it. Jadi kita sudah capek-capek bangun reputasi puluhan tahun, tapi hanya beberapa menit saja itu semua bisa hancur dan runtuh. Nah, pesan dari Bapak Sandi kita yang pertama kali yaitu Bapak Dr. Rubina Kertopati, ingatlah bahwa khilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Ingat, satu orang saja. Sayangnya Indonesia ini khilafnya berjamaah ya. Sehingga apakah kita mau hancurkan negara kita sendiri? Silakan bertanya pada diri masing-masing. Ya, ini harusnya instansi ini juga harus lebih care terhadap ini karena kita bicara bukan hanya individual tapi kita bicara tentang kedaulatan bangsa Indonesia. Begitu. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi sharing ya. Maaf kata ketika saya ada yang salah-salah kata.
Tapi suka nggak suka, mau nggak mau itu fenomenanya saya sampaikan dengan jujur apa adanya. Jadi nggak boleh ada salah-salah lagi. Salahnya harus Anda determin pada diri sendiri seperti apa mengamankan informasinya. Ya, saya harapkan juga kalau di sini ada para pimpinan-pimpinan, saya harap Bapak Ibu semua lebih aware, lebih bisa mengakomodir terhadap kebutuhan di cyber security itu sendiri. Kenapa? Karena kita akan mewujudkan smart campus yang transparan, akuntabel, dan secure. Begitu. Terima kasih. Ini saya Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Pak Tosan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri atas paparan seminar dan sosialisasinya. Menarik ini tadi juga banyak. Mungkin nanti materi bisa di-share Mas ya kepada kami. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya baik secara luring, yang hadir luring ataupun yang daring, silahkan yang daring bisa raise hand terlebih dahulu untuk nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Silahkan mungkin dari yang hadir luring dulu, dari teman-teman ada Prakom, ada Pak Kanit, ya. Kemudian ada tim teknis, silahkan. Kemudian ada yang ingin diskusi, silahkan. Atau yang daring, silahkan. Ada yang ingin bertanya. Ini ada banyak juga rekan-rekan peraja kita yang ikut hadir. Silahkan apabila ada pertanyaan atau diskusi. Ya, silakan, Mas Indra. Izin Pak Kapus selaku pemimpin rapat, eh, para pejabat yang hadir di ruang meeting dan juga di Zoom, rekan kerja dan juga adik-adik praja yang ikut meeting di Zoom. Izin setidaknya ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Eh, Terima kasih untuk penjelasannya Mas Febri. Setidaknya dari awal sampai 30 menit paparan yang disampaikan oleh Mas Febri ada beberapa poin, banyak sekali poin yang saya catat di sini. Eh, Mungkin yang saya highlight ini tolong dijelaskan mengenai bad password yang sebelumnya di highlight, karena mungkin kalau misalkan bicara tentang update firmware, terus SIM card sweeping, NFC clone dan lain sebagainya itu sudah the next level of security yang Mas Febri ya. Justru di kita ini untuk pengamanan passwordnya saja sih perlu cukup dibenahi. Nah tadi cukup di highlight oleh Mas Febri bahwasanya penggunaan password yang cukup aman itu sekarang sudah 12 karakter dan itu juga perlu dikombinasikan dengan hal lainnya, dan juga ada two factor authentication. Itu sebetulnya buat kami tim teknis itu sudah hal yang wajib, tapi mungkin buat rekan-rekan yang lainnya masih perlu harus diingatkan kembali seperti itu Mas Web. Lalu yang kedua, saya penasaran mengenai bagaimana caranya orang yang menggunakan metode SIM card sweeping, terus ada juga yang namanya SMS phishing, ada juga phone scam dan lain sebagainya.